Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ketetapan dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan talak. Dan adanya talak ini merupakan salah satu solusi yang paling akhir ketika dua pasangan, ketika suami istri tidak lagi mampu menjadikan rumah tangganya sebagai wasilah untuk menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan jalan keluar, yaitu dengan talak. Hanya saja Allah juga mengingatkan bahwa ketika seseorang hendak menggunakan solusi ini, maka di sana juga ada aturan-aturannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sangat tegas kepada siapapun yang menempuh solusi ini agar komitmen pada aturan-aturan tersebut. Karena dengan ia berkomitmen pada aturan tersebut, maka secara otomatis dia telah menempuh jalan-jalan ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah kunci dan penyebab utama seseorang mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang sangat bagus dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa idza arada al-'abdu at-talaqa fa fa'alahu 'ala al-wajhi asy-syar'i." Maka jika seorang hamba menghendaki untuk mentalak istrinya, lalu dia melakukannya, dia mentalak istrinya alal wajhi syar'i, sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan di dalam syariat, bi an awqa'ahu talqatan wahidah fi ghairi haidin wala tuhrin qad wati'a fihi. Dan aturan syariat yang paling penting berkaitan dengan talak itu adalah seseorang mentalak hanya satu kali, jadi tidak langsung mentalak 3 kali, baik itu dengan mengatakan saya talak 3 atau saya talak diulang sampai 3 kali, atau seorang mentalak dengan menyebutkan angka lebih daripada itu. Itu semua adalah cara-cara talak yang tidak syar'i. Cara talak yang syar'i, dia mentalak 1 kali fi ghairi haidin wala tuhrin qad wati'a fihi. Dan ketika ia mentalak
dia wajib memastikan bahwa istri yang ia talak tidak sedang dalam keadaan haid dan juga atau tidak sedang dalam keadaan suci dan ia telah mencampurinya. Jadi waktu yang benar secara syariat bagi seorang suami mentalak istrinya itu adalah ketika istrinya dalam keadaan suci dan ia belum mencampurinya. فَإِنَّهُ لَا يَضِيقُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بَلْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَسَعَةً يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ مُرَاجَعَةِ النِّكَاحِ. Salah satu hikmah yang akan diperoleh oleh orang yang mentalak dengan mengindahkan aturan-aturan dalam syariat itu adalah فَإِنَّهُ لَا يَضِيقُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ. Maka urusan talak itu yang biasanya menyisakan dan menimbulkan beraneka ragam permasalahan-permasalahan yang lain, tapi ketika seseorang dalam proses talak itu berusaha menjalankan sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka urusan-urusannya tidak akan menjadi sempit. Karena saat dia mentalak, dia mengikuti aturan-aturan syariat dan itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatamakkanu fiha min muraja'atin nikah. Sehingga memungkinkan baginya untuk kembali rujuk kepada istrinya. Apalagi kalau talak itu terjadi karena permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan pelanggaran syariat, maka sangat mungkin yang namanya rujuk itu dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati seseorang. Bisa saja seorang pada masa tertentu dia sangat benci, tetapi Allah sangat kuasa untuk membolak-balikannya hingga yang tadinya benci berubah menjadi mencintai dan menyukai. Idza nadima 'ala talaq. Jadi ketika seorang menyesal, ya, dan itulah salah satu hikmah kenapa ada syariat beriddah bagi wanita, itu tidak lain untuk memberikan kesempatan kepada laki-laki, kepada suami di saat dia menyesali perbuatannya mentalak istrinya. Maka dengan adanya masa iddah, ia masih memiliki kesempatan untuk kembali tanpa harus melakukan akad yang baru. Wa in kanat fi siyaqit talaqi wa in kanat wal ayatu wa in kanat fi siyaqit talaqi war raj'ah fa innal ibrata bi umumil lafzi. Nah, ayat ini meskipun dia disebutkan pada pembahasan talak, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Ayat ini disebutkan di dalam surah di dalam pembahasan tentang talak. Tetapi jalan keluar yang dijanjikan oleh Allah bagi orang bertakwa itu tidak terbatas pada orang-orang yang bertakwa dalam urusan mentalak saja, tetapi dia berlaku secara umum dan menyeluruh, bahwa siapa saja yang menempuh jalan ketakwaan maka Allah menjanjikan kepadanya jalan keluar. Fa innal ibrata bi umumil lafzi. Karena salah satu kaidah di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an bahwa pelajaran dari suatu ayat itu dilihat dan mengacu kepada keumuman ayatnya. Fakullu man ittaqallaha ta'ala wa lazama mardatillahi fi jami'i ahwalihi fa inna allaha yuthibuhu fid dunya wal akhirah. Bahwasanya setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu menetapi jalan keridhaannya di dalam semua situasi dan kondisi yang ia hadapi, fa innallaha yuthibuhu fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan kepadanya balasan di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memastikan hal tersebut. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah mengabaikan, melalaikan perbuatan baiknya orang-orang yang berbuat baik. Allah pasti akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat baik. Wa min jumlati thawabihi an yaj'ala lahu farajan wa makhraja min kulli shiddatin wa masyaqqah. Di antara bentuk balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bertakwa, jadi balasan yang Allah berikan bukan hanya balasan di akhirat, tetapi Allah terkadang memperlihatkan balasannya yang bersifat duniawi. Nah, balasan yang bersifat duniawi yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa itu adalah akan mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, di dalam Riyadhus Shalihin pernah dibawakan di sana kisah tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kesulitan yang sangat berat dan mereka butuh jalan keluar. Jalan keluar yang mereka tempuh itu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah jalan ketakwaan. Maka dengan izin Allah batu itu bergeser dan akhirnya bisa keluar dari gua tersebut. Nah, seperti itulah seorang muslim ya, ketika dia diperhadapkan dengan suatu permasalahan, maka jangan sampai langkah yang dia tempuh itu adalah langkah yang di luar dari koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang di antara kaum muslimin ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, terutama yang diuji dengan penyakit, dengan mudahnya mereka mendatangi dukun, mereka mendatangi paranormal. Maka jelas ini adalah bukan jalan ketakwaan, ini justru merupakan jalan kesyirikan. Dan sudah pasti bahwa ketika seseorang tidak menempuh jalan ketakwaan, maka dia tidak akan mendapatkan jalan keluar, justru akan semakin bertambah kesulitannya. Kadang juga dalam urusan-urusan muamalah, dalam urusan-urusan ekonomi, ada banyak pilihan-pilihan jalan. Maka harus kita selalu yakini bagi seorang muslim bahwa yang akan memberikan jalan keluar itu adalah jalan ketakwaan. Meskipun terkadang ada ujian-ujiannya, jadi tidak serta-merta seseorang menempuh jalan ketakwaan lalu sekejap dan seketika jalan keluar itu tiba-tiba hadir di hadapannya, tidak. Nah, terkadang ada ujian-ujiannya, dan itu kita bisa lihat pada sejarah orang-orang soleh terdahulu. Jalan keluar itu tidak selalu ada segera di depan, tapi terkadang melalui proses yang sangat berliku dan melelahkan, baru kemudian Allah memberikan jalan keluarnya. Faman lam yattaqillaha waqa'a fi syada'idi wal asari wal aghlal allati la yaqdiru ala at-takhallus minha wal khuruj min taba'atiha. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak menempuh jalan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan terjerumus dalam kesulitan-kesulitan yang ia tidak mampu untuk keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Ya, karena bagi seorang muslim ya, urusan ini mudah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang kita baca di dalam zikir pagi dan sore itu adalah ya hayyu ya qayyum bika astaghith aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfatain.
Jangan pernah engkau menyerahkan urusanku pada diriku, meskipun hanya sekejap mata saja. Artinya setiap urusan kita selalu memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu adalah balasan yang didapatkan oleh siapa saja yang berusaha menempuh jalan ketakwaan. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dari arah yang tidak terduga. Ini balasan yang lain. Jadi sudah dapat jalan keluarnya, kemudian diberikan juga rezeki. Dan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini sangat banyak faktanya, dan itu bisa kita lihat baik pada kisah-kisah orang-orang saleh yang tertulis di dalam kitab-kitab, atau juga mungkin kita dapatkan fakta daripada kebenaran ayat ini pada kisah-kisah orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang berusaha meninggalkan kemaksiatan, orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan keburukan-keburukan, maka kita sering mendapatkan keajaiban-keajaiban yang mereka dapatkan di dalam usaha dia meninggalkan suatu keburukan. Ya, mungkin sempat terjatuh di dalam kefakiran, ya, mungkin sempat mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat memberatkan. Ya, tapi di saat ujian-ujian itu dia hadapi dengan penuh kesabaran, maka pada akhirnya Allah memberikan kepadanya keajaiban-keajaiban. Ya, ada orang yang punya utang yang sangat banyak, ya, tetapi mampu bersabar untuk tidak menempuh cara-cara yang diharamkan. Ternyata dengan mudahnya utang itu bisa dia lunasi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang hambanya itu meraih rezeki yang sangat banyak sehingga ia bisa melunasi utang-utang yang dia miliki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, jadi ada disebutkan di awal tentang takwa kepada Allah, kemudian tawakal. Sebenarnya takwa ini sudah menghimpun semua yang Allah perintahkan. Orang yang menjalankan perintah Allah maka dia bertakwa. Di antara perintah Allah adalah bertawakal. Maka orang yang bertawakal ya otomatis dia juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, terkadang kita dapatkan suatu lafaz yang bersifat umum, kemudian setelahnya disebutkan lagi lafaz yang sebenarnya bagian dari lafaz sebelumnya, ya, tetapi disebutkan secara khusus untuk memberikan penekanan. Ya, seperti kadang disebutkan malaikat, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril. Ya, di situ disebutkan malaikat, kemudian setelahnya disebutkan Jibril. Tidak berarti bahwa Jibril bukan bagian dari malaikat, tetapi disebutkannya Jibril secara khusus untuk memberikan penekanan dan isyarat bahwa yang disebutkan itu sangatlah penting dan memiliki kedudukan. Nah, tawakal kepada Allah ini adalah perintah, dan salah satu doa yang sering dibaca oleh orang-orang saleh terdahulu, Allahumma inni as'aluka husnad dhanni bika wa husnad tawakkuli alaik. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau tawakal yang terbaik dan husnul dhann yang terbaik kepadamu. Dan ini dua hal yang sangat berkaitan erat, baik sangka kita kepada Allah dengan
kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah masuk kepada ranah tawakal, maka kita singkirkan dulu pertimbangan-pertimbangan logika kita. Karena orang yang bertawakal itu memasrahkan urusannya kepada Allah. Ketika masih pertimbangan logika itu menjadi dominan, maka sulit orang bertawakal. Ketika tidak meyakini kemahakuasaan Allah, maka sulit orang bertawakal. Ini tidak mungkin kalau menurut pertimbangan logika. Tapi kalau kita setir logika kita bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, maka yang tidak mungkin secara logika itu menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah ay fi amri dinihi wa dunyahu. Dan bertawakal kepada Allah ini tidak hanya dalam urusan agama saja, tapi juga dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia juga kita pasrahkan urusan kita. Ketercapaian tujuan-tujuan duniawi kita itu kita pasrahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketercapaian daripada urusan-urusan akhirat kita. Ya, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an ya'tamida 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'uh wa daf'i ma yadhurruh. Dengan dia memasrahkan urusannya, baik yang berkaitan dengan usaha untuk meraih hal-hal yang bermanfaat atau memasrahkan urusannya pada usaha untuk mencegah hal-hal yang mudarat. Jadi batas kerja kita sebagai manusia itu hanya pada usaha saja. Ketika sudah masuk ke wilayah hasil, maka serahkan dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagian ulama ketika membahas tentang apa pekerjaan yang terbaik, itu ada di antara ulama yang mengatakan pekerjaan yang terbaik itu adalah bertani, bercocok tanam. Apa alasannya? Alasannya karena orang yang bertani dia banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanam, pulang ke rumah, dia tidak bisa awasi, dia pasrahkan hasil daripada pertanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besok dia rawat, dia ikhtiarkan lagi secara lahiriah. Kemudian dia pasrahkan kepada Allah. Banyak pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Bian ya'tamida 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadur wa yathiqu bihi fi tashili dzalik. Ini yang juga sangat penting. Dia percaya kepada Allah bahwa hal itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Allah mampu untuk memudahkannya. Jadi yakin dan percaya bahwa Allah mampu memudahkan urusan yang dia lihat sangat sulit. Ada orang misalnya sedang berproses ingin melangsungkan pernikahan karena berbelit-belit. Tapi ketika dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Allah mampu memudahkan urusan ini, maka insyaallah Allah akan memberikan kemudahan. Dan ini adalah kondisi yang kadang kita hadapi dalam banyak segmen, dalam banyak bidang. Ada urusan ini pekerjaan, mungkin ada urusan masalah dengan harta yang kita miliki, tanah yang kita miliki, atau apa saja. Maka kita berikhtiar maksimal secara lahiriah, kita berbaik sangka kepada Allah dan yakin bahwa Allah mampu memudahkan kesulitan yang kita hadapi, lalu kita pasrahkan sepenuhnya hasil daripada ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu menghadirkan suasana hati yang seperti itu, Allah memberikan jaminan fahuwa hasbuh. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya di dalam urusan tersebut. Kafihil amr
allazi tawakkala alaihi bihi. Allah akan mencukupkan pada urusan di mana dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-amru fi kifayatil ghani al-qawi al-aziz ar-rahim fa huwa aqrabu ila al-'abdi min kulli syai'. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupi urusan seseorang, maka secara otomatis orang tersebut menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin rubbama anna al-hikmata al-ilahiyyata iqtadat ta'khiruhu ila al-waqtil munasib lahu. Hanya saja terkadang hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa kemudahan, jalan keluar, solusi itu kadang diakhirkan, ya, tidak disegerakan. Itu apa? Untuk menguji kesabaran orang tersebut sehingga Allah tampakkan kelayakannya untuk mendapatkan hal itu. Ya, jadi kalau tanpa ujian, terkadang orang lain akan melihat ternyata ya, hanya dengan misalnya hanya dengan dengan melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, semua urusannya langsung selesai seketika. Ya, akhirnya bisa saja orang kemudian menjadi salah faham. Taat sejenak, jadi maksiat berkepanjangan, ya, berpemahaman maksiat berkepanjangan itu bisa dengan taat sejenak bisa mengatasi semua persoalan yang dia hadapi. Allah menghendaki ada ujian. Ya, bahkan para sahabat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, sampai mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking sulitnya ujian yang mereka hadapi, mereka bertanya, mata nasrullah, ini kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi ketika baik sangka kepada Allah itu selalu menyertai, maka insya Allah apa yang Allah janjikan itu akan kita dapatkan. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan sesuatu itu pada waktunya. Allah akan mewujudkan setiap urusan yang telah ditakdirkannya itu pada waktunya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada setiap sesuatu itu ada takdirnya. Nah, itu semua adalah hal-hal yang menjadikan seorang mukmin selalu tenang di dalam menghadapi setiap persoalan. Semua ada ketetapannya, dan apa yang Allah tetapkan itu tidak akan berubah meskipun hanya sejenak. Ya, dalam hal waktu tidak akan mungkin dia maju dari waktunya atau mundur dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita adalah sabar di dalam menunggu apa yang ditetapkan oleh Allah, tentunya didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.